Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai vektor, masih terkait perkalian pada vektor. Namun sekarang kita akan coba bahas mengenai perkalian dot product pada vektor. Jadi, di sini nanti akan dibahas mengenai beberapa rumus yang digunakan dalam aturan dot product dan juga beberapa cara menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan dot product. Jadi langsung saja kita mulai. Dot product. Yang pertama, kita harus tahu dulu jika dua vektor dikalikan secara dot product, maka hasilnya nanti akan skalar atau akan angka. Jadi, bedanya dengan cross product, kalau cross product itu dua vektor dikalikan menghasilkan vektor lagi. Tapi kalau dot product, dua vektor dikalikan menghasilkan skalar. Nah, di sini kita misalkan kita memiliki dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Vektor U dengan komponen U1, U2, dan U3. Kemudian vektor V dengan komponen V1, V2, dan V3. Nah, rumus yang pertama di sini, jika kita ingin mengkalikan vektor U dot vektor V, maka jika kita mengetahui komponen-komponen vektornya, tinggal kita kalikan saja komponen-komponen vektor yang seletak. Jadi, kalau kita ingin mencari vektor U dot vektor V, maka di sini kita tinggal mengkalikan V1 kali U1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Kalau kita sudah mengetahui komponen vektornya. Nah, rumus yang kedua adalah jika kita ingin mengetahui dot product, tapi kita tidak mengetahui komponen-komponennya, atau kita sudah mengetahui panjang vektornya, maka di sini vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Nah, di sini ada theta. Theta itu adalah merupakan sudut yang diapit oleh kedua vektor. Jadi di sini kita harus tahu dulu tetanya berapa, juga harus tahu dulu panjang U-nya dan panjang V-nya gitu. Jadi dua rumus ini berbeda ya, karena yang diketahuinya juga berbeda. Jadi nanti cara pengerjaannya pun sesuai konteks yang berbeda. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Contohnya, di sini ada vektor A dengan komponen 3, 2, 4, dan vektor B dengan komponen 2, 3, min 3. Pertanyaannya adalah berapa derajat alfanya? Nah, alfa di sini sama seperti theta ya, jadi alfa merupakan sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Kira-kira kalau sudah ada sudut, kita menggunakan rumus yang mana sih? Jadi di sini kita menggunakan rumus yang kedua dulu ya. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Karena kita pengen tahu alfanya, maka di sini harus muncul alfa. Oke, tapi karena kita tidak tahu juga cos alfanya berapa, berarti kan itu yang mau dicari. Berarti semuanya harus kita masukkan dulu. Jadi A dot B-nya yang di ruas sebelah kiri kita gunakan aturan yang pertama. Sedangkan di ruas sebelah kanan kita tulis saja. Jadi contohnya seperti ini. Nah, lengkapnya seperti ini ya. Jadi pada baris kedua di sini kita punya punya A dot B-nya dengan cara mengkalikan yang seletak. Kemudian di sini kita mencari juga panjang A, panjang B. Nah, ini cos alfanya di sini kita kan mau nyari. Jadi nggak usah dimasukkan. Jadi di bawah dengan cara aljabar biasa didapatkan, ternyata di yang keempat aja langsung ya di sini 0 per akar 29 kali akar 22 sama dengan cos alfa. Jadi cos alfanya sama dengan 0. Berarti kira-kira sudut berapa yang cosnya sama dengan 0? Jadi sebenarnya ini tuh alfa sama dengan arcus cos 0. Nah, ternyata alfanya itu adalah 90 derajat gitu ya. Jadi di sini alfa itu hanya maksimal 180 derajat. Jadi jangan, sebenarnya cos 0 itu ada juga kan 270, cuman di sini kita mencari alfa yang berkisar antara 0 sampai 180 derajat. Maka alfanya adalah 90 derajat.
Begitu. Jadi ini menggunakan dua rumusnya sekaligus untuk mencari alfa gitu ya. Oke, soal selanjutnya ya. Di sini ada soal kedua. Jika persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 3, BC sama dengan 4, dan AB itu adalah vektor A dan AC adalah vektor B, maka berapa A dot B? Nah, di sini kita sudah mengetahuinya panjangnya. Coba ya kita kerjakan dengan cara yang pertama. Kita gambar dulu vektornya, kondisinya. Kemudian kita tahu tadi di sini AB-nya adalah berapa tadi? AB-nya 3, BC-nya 4. AB-nya 3, BC-nya 4. Oke, berarti segitiga ini kan segitiga siku-siku ya, karena ada di persegi panjang, dan dia 3, 4, berarti hipotenusanya atau AC-nya adalah 5, gitu. Jadi sudah tahu ini segitiga istimewa dengan AC sama dengan 5, dan tetanya adalah 53 derajat. Karena kita tahunya panjang AB dan AC, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua tadi ya, yang A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Berarti 3 dikali 5 dikali cos 53. Nah, hasilnya adalah 9. Begitu cara pertama. Kita punya cara kedua ya. Jadi ini cara pertamanya dipahami dulu menggunakan rumus kedua tadi. Kemudian cara keduanya. Nah, cara kedua adalah kita coba saja misalkan koordinat A, B, C, dan D. Jadi koordinat A, B, C, dan D, kita buat persegi panjang aja coba, karena kan vektor bisa dipindah-pindah ya. Jadi kalau kita letakkan di Cartesius pun bisa. Oke, seperti ini. Kita sudah tahu A-nya 0,0 misalkan. B-nya, karena A dan AB itu 3, berarti B-nya 3,0. Karena BC 4, maka C-nya 3,4. Dan D-nya 0,4. Nah, di sini AB-nya 3, BC-nya 4. Nah, berarti kita ingin tahu dulu vektor A dan vektor B-nya. Vektor A-nya di sini kan AB tuh, berarti B dikurangi A. Kalau B itu AC, berarti C dikurangi A. Nah, ternyata kita dapat vektor A sama dengan 3, 0 komponennya. Kalau vektor B komponennya 3, 4. Gitu. Jadi kita tinggal menggunakan dot product dengan rumus yang pertama. Kan komponen vektor sudah diketahui. Jadi kalau gitu, vektor A dot vektor B sama dengan 9 tambah 0, yaitu 9. Jadi jawabannya sama saja dengan menggunakan cara yang manapun gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada jika vektor A dengan komponen 3, 2, 4 dan vektor B dengan komponen X, 1 dan min 1 dan A tegak lurus B. A tegak lurus 3B. Jadi di sini 3B itu dengan A tegak lurus ya, maka X-nya berapa? Tegak lurus itu lambangnya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kata tegak lurus? Ya, itu 90 derajat. Jadi, tetanya adalah 90 derajat. Maka, kalau diketahui tegak lurus seperti ini, kira-kira rumus mana yang kita gunakan? Nah, ternyata di sini karena tetanya 90 derajat, tapi kan kita tidak terlalu membutuhkan juga menggunakan tetanya, karena intinya kan X-nya, maka langsung saja dengan cara yaitu tadi memasukkan atau mengkalikan yang seletak gitu. Tapi kita punya dua ruas kan, kita ingin mengetahui nilai X-nya aja. Berarti kalau gitu ruas yang sebelah kiri tidak boleh juga didiamkan gitu. Jadi kita tetap rubah dia menggunakan rumus yang kedua gitu ya. Nah, di sini ada highlight cos theta itu dikotakin warna hijau sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena di sini tetanya 90 derajat dan kita tahu ya kalau cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi kalau gitu panjang A dan panjang B-nya tidak perlu kalian cari karena berapapun mereka kalau dikalikan 0 berarti hasilnya akan 0 juga gitu ya. Oke, ruas sebelah kanannya 9x min 6, kita dapatkan itu. Berarti 9x sama dengan 6. Nah, maka x-nya itu kita hitung-hitung ternyata dapat x sama dengan 2/3. Gitu. Jadi, kalau diketahui
soal seperti ini, ya pokoknya kita punya dua rumus, kita coba saja dua-duanya. Kalau satu belum bisa menemukan apa-apa, ya sudah dua rumus itu kita masukkan secara bersamaan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nomor 4. Di sini ada panjang A sama dengan panjang B sama dengan 8. Dan panjang A dikurangi B sama dengan 8 akar 3. Maka panjang A ditambah B itu berapa? Jadi ini soalnya rada muter-muter sih cara pengerjaannya. Jadi coba dulu ya, kita lihat dulu dari yang ditanyakan. Kita ditanyakan A, panjang A tambah panjang B. Jadi panjang vektor A ditambah vektor B gitu ya. Jadi di sini kita harus coba dulu ketahui. Nah, di sini lihat baris pertama. Di sini kita kuadratkan karena untuk mendapatkan suatu dot product gitu ya, kita harus kalikan dulu, kuadratkan. Jadi di sini kita punya A tambah B sama dengan A tambah panjang vektor A tambah vektor B dikali panjang vektor A tambah vektor B sama dengan, nah di sini sebenarnya perkaliannya pelangi ya, jadi A sama A nantinya A sama B, B sama A, B sama B gitu. Jadi nanti kita punya A dot A ditambah 2A dot B ditambah B dot B. Jadi yang pertama, kalau kita memiliki vektor A vektor A, maka di sini panjang vektor A kali panjang vektor A. Kenapa cos 0? Karena vektornya kan sejajar. Jadi kalau vektor A dot vektor A sama dia sendiri kan. Nah, sama dia sendiri. Jadi hasilnya itu pasti sudutnya 0 derajat gitu ya. Jadi kalau vektor yang sama itu cosnya cos 0. Nah, seperti itu di baris ketiga bisa dilihat, bisa kita langsung masukkan di baris keempat. Nah, pertanyaannya adalah kita tidak tahu kan theta yang diapit oleh dua vektor ini. Jadi segini. Sama kita misalkan jadi A dulu aja. Oke, jadi di sini kita stuck. Tidak bisa mengerjakan lagi karena kita tidak tahu berapa A-nya gitu. Nah, ini kita ketahui dulu, kita cari lagi menggunakan yang diketahui. Di sini ada panjang vektor A dikurangi vektor B, 8 akar 3 dengan cara yang sama seperti tadi, didapatkan ternyata A-nya adalah negatif 64. Jadi dari sini baru kita gunakan A-nya menyelesaikan soal yang tadi lagi. Jadi tinggal dimasukin min 64-nya ke yang sebelah kiri tadi. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita punya panjang vektor A ditambah vektor B kuadrat itu 64. Berarti kalau kuadratnya dihilangkan, berarti akar 64. Jadi jawabannya adalah 8. Oke. Nah, jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Beberapa soal ini semoga menjadi pembelajaran dan juga dapat dimengerti. Jangan lupa terus latihan. Dan yang penting adalah kita memiliki dua rumus yang harus kita gunakan. Harus ingat kapan menggunakan rumusnya. Jadi nanti kalau misalkan membaca soal itu, kita langsung tahu kita pakai rumus yang mana gitu ya. Oke, sekian dulu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.